kita bisa berjumpa bersama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terbaik, dan dalam keadaan istiqomah insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 30 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Imam Sayuti MPD, yang sama-sama kita doakan insya Allah tahun ini menjadi tahun yang terbaik, akan menjadi Dr. Haji Imam Sayuti. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian yang sama-sama saya hormati serta jajarannya serta sivitas yang membantu untuk terlancar program PAS ini, di mana program ini adalah program perdana dan satu-satunya yang baru kita mulai, yang insya Allah memberikan sebuah sistem, sebuah alur untuk anak didik kita, agar mereka bisa insya Allah menjadi komitmen kita bersama, agar semua pihak, baik dari kepala, dari jajaran guru, jajaran kesiswaan, serta kami sebagai ketua komite dan komite sebagai cerminan orang tua akan mensupport untuk berintegrasi bersama menuju harapan terbaik buat anak-anak kita. Karena program ini adalah di mana 30 sudah 5 tahun, bahkan sudah lebih berturut-turut menjadi yang terbaik di Timur, dan insya Allah akan terus yang bisa menginspirasi dan inspirasi untuk anak-anak MTS Negeri 30 agar bisa berkembang dan pengembangan yang setahun kita tidak bertemu, insya Allah di bulan Juli kita mungkin bisa bertemu kembali, dan alhamdulillah insya Allah para pihak untuk menjaga agar realisasi di bulan Juli dengan mudah, dengan tepat, dengan cara yang tersistem untuk anak-anakku bisa mencapai jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih baik lagi. Tentu impian anak-anak adalah harapan kita semua. Yang kalam, saya mengucapkan terima kasih sangat untuk panitia dan seluruh sivitas Madrasah MTS Negeri 30 atas persiapannya, atas dedikasinya dalam memuluskan, dalam memastikan program ini bisa berjalan dengan baik, tepat, benar, dan terarah. Hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Demikian Bu Neneng. Baik, terima kasih Bapak Dr. Pak Rudi Dwi Marianto atas sambutannya. Mudah-mudahan ke depan MTS Negeri 30 semakin terdepan begitu ya. Tidak bisa seperti ini. Selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama sambutan sekaligus pembukaan acara PAS ini oleh Kepala Madrasah kita semua, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Imam Sayuti MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komite MDS Negeri 30 Jakarta, Dr. Insinyur Haji. Yang kami hormati para wakil kepala MDS Negeri 30 Jakarta, panitia pelaksana PAS kelas 7. Kemudian PAS khusus tim ISN. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kalian yang kami banggakan, kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 bahagia. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya sudah memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang ada di MDS di 30 Jakarta, di mana program PAS ini merupakan program perdana, program pertama, dan mudah-mudahan ini akan berkelanjutan sampai kelas 9. Nah, PAS ini dimaksudkan dalam rangka mempersiapkan anak-anak negeri 30 sedini mungkin, seawal mungkin terpetakan sehingga hasil pembelajarannya bisa pada di MDS 30 Jakarta, di nasional maupun internasional. Kemudian juga diharapkan mereka bisa sekolah favorit untuk 3 tahun mendatang. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mulai sekarang harus memiliki target 10 Jakarta, kalian mau kemana? SMA, MA, maupun sekolah. Punya cita-cita yang tinggi, itu harus. Ya, mempersiapkan semua ini merupakan program yang strategis, mempersiapkan kalian tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga bidang psikologi, yaitu bagaimana kalian memiliki karakter yang kuat untuk berprestasi, yang semuanya ini akan dapat membanggakan tidak hanya pada diri kalian, tetapi juga orang tua, juga lembaga MDS Negeri 30 Jakarta. Oleh karena itu, PAS ini kemas tidak hanya 1 kali pertemuan, tetapi ini memiliki program bimbingan yang mungkin waktunya sampai dengan tanggal 20 bahkan tanggal dan PAS nyatakan dibuka.
Sudah dibuka ya, Pak? Baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andas Haji Imam Said MPD, Kepala Madrasah kita semua. Mudah-mudahan harapan kita semua terhadap program ini bisa sesuai dengan harapan kita semua tercapai. Dan mudah-mudahan seluruh peserta bisa mengikuti dengan lancar, tanpa ada kendala. Dan seluruh para tutor, para pengisi juga diberikan kesehatan, termasuk juga anak-anak kita semua dan lanjut. Baik, selanjutnya kita lanjut ke doa sebagai penutup dari acara pembukaan ini yang akan dibawakan oleh Bapak Mahfud. Kepada Bapak Mahfud, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu siswa hadirin, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan virtual hari ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan sepekan ke depan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kelancaran, serta dijadikannya sebagai amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal rizqi wa abwabal quwwah, abwabal sihah, abwabal salama fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahlan. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahlan. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah alayya, iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhir doa berarti berakhir pula acara pembukaan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite dan Bapak Kepala Madrasah. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang selanjutnya yaitu motivasi, ya, training motivasi yang akan disampaikan oleh
Berikut saya sampaikan kurikulum kitanya. Ya. Baik, kepada seluruh peserta, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu motivasi yang akan diberikan oleh Bapak Ahmad Syarif, SPDI, CPSM, MCHC, ya, yang biasa disebut dengan Pak Syarif. Sebentar, Pak Syarif sudah hadir? Alhamdulillah saya sudah hadir. Oke, ya. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu sedikit kilatan aja ya. Kurikulum vitae dari Bapak Syarif. Nama lengkap Ahmad Syarif, SPDI, CPSM, MCHC. Mungkin nanti bisa diterangkan apa itu ya MCHC dan CPSM. Nickname-nya Syarif, alamatnya Jalan Haji Som, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nomor teleponnya 0812 9103 4940. Emailnya ahmadsyarif313@gmail.com. Lahir di Tangerang 31 Maret 1984. Mohon maaf ini pada peserta, tolong tangannya ya kendalikan. Tingginya 165 cm, beratnya 68, Islam dan sudah menikah. Ngapain nih coret-coret, Bu Neneng? Ya. Baik. Berikut pengalaman beliau. Ya. Pernah bekerja di Shopee Paris, Sekolah Alam Bekasi, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, dan Kahfi BBC Motivator School. Ini Jakarta State Islamic University, UIN kali ya? Nanti mungkin Pak Syarif bisa disebutkan lagi, karena ini dalam bahasa Inggris. Dari Ciputat berarti ya, daerah asalnya dari Tangerang. Ini bisa dibaca ya selanjutnya. Mungkin biar lebih efisien, kita langsung saja kepada Pak Syarif. Silakan Pak Syarif, di waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Neneng. Sebelum saya mulai, saya mau cek sound dulu apakah suara saya terdengar jelas. Jelas. Jelas ya? Jelas, mantap. Alhamdulillah, terima kasih Bu Didi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS 30 Jakarta, beserta para staf dan para guru. Saya hormati Bapak Ketua Komite Pendidikan, saya, guru saya, ya Pak Haji, Pak Rudi, dan para staf juga, para teman-teman dari komite, dan yang saya cintai adik-adik kelas 7 MTSN 30 Jakarta. Sebelum dimulai, saya mau cek dulu nih adik-adik, gimana kabarnya ini? Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ini harus dicek dulu kabarnya, karena penting untuk tahu kabar hari ini. Baik, sebelum lanjut, tadi sudah dibacakan mengenai siapa saya, gitu ya. Saya mau kenalan lagi. Kalau gampang, panggil Pak Syarif itu disingkat aja, jadi Pasya ya, adik-adik. Jadi kalau mau panggil, mau tanya, Pasya, mau tanya. Nah, gitu ya. Bisa dipanggil Pasya. Tadi alamatnya di daerah Pondok Aren, sekitaran Bintangor. Sekarang sudah pindah ya di Depok, jadi orang Depok City atau
saya ingin berbagi kepada adik-adik mengenai bagaimana sih kita semangat belajar. Nah, Pak Syarif ya cek dulu nih adik-adik. Gitu. Siapa adik-adik yang kalau belajar masih malas? Nah, mau cek dulu. Coba angkat tangan yang kadang-kadang masih ngerasa malas saya gitu. Coba angkat tangan. Mau cek dulu nih. Oh masih ada tuh ya. Satu. Masih ngerasa malas. Ya. Oke, saya cek nih dari frame-frame-nya ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, siapa yang kalau belajar itu moody? Moody itu kalau lagi semangat, semangat banget. Ya. Tapi kalau lagi pengen main atau apa, nggak belajar sama sekali. Nah, artinya ini masih moody. Siapa yang belajarnya masih moody? Angkat tangan lagi. Wah, ada yang tangannya doang tuh, kepalanya hilang ya. Ya, oke. Ada juga yang moody. Baik. Pertanyaan ketiga. Nah, ini dia pertanyaan ketiga. Siapa yang kalau belajar kok nggak ngerti-ngerti ya? Saya baca, nggak paham. Baca lagi, belum paham juga. Ditambah lagi, kok nggak paham-paham ya? Ada nggak sih yang kalau belajar agak sulit paham? Angkat tangan. Ada lagi ya, oke masih ada. Ada juga. Baik, sekarang saya mau tanya ke satu orang. Ya. Saya mau tanya ke satu orang, ke Tangting Terhitung. Namanya Fahri Atala. Coba mic-nya dibuka, Fahri Atala, kelas 7A. Oke, biasa dipanggil apa, Fahri Atala? Fahri, dipanggil Fahri. Fahri. Oke. Rumah di mana, Fahri? Di Keranggan. Oh, agak loading nih ya. Oh, di Keranggan ya. Di Keranggan, Bekasi ya. Oke. Saya mau tanya nih ya. Mas Arif mau tanya nih sama Fahri. Oke, mengenai belajar. Fahri, mata pelajaran apa yang menurut Fahri agak sulit untuk dipahami? Ayo. Mata pelajaran apa yang menurut Fahri yang agak sulit dipahami? Matematika sama TIK. Apa? Yang kedua? Ya. Matematika sama teknologi itu yang paling informasi. Fahri merasa agak sulit ya untuk memahami. Oke, sekarang Pak Syarif balik. Mata pelajaran apa yang paling mudah atau Fahri merasa gampang untuk memahami? Mata pelajaran apa, Pak Hari? IPA sama IPS. IPA apa? Sama Oke, mic-nya sudah ditutup ya. Baik, kita lanjut. Itu testimoni dari
IPS, oke. Nah, terima kasih Pak Hadi atas jawabannya ya. Jadi adik-adik sekalian, terkadang kita merasa sulit ya, kadang kita merasa sulit untuk memahami, tapi di sisi lain atau pelajaran yang lain kadang-kadang kita merasa mudah. Nah, ada apa gerangan? Nah, ini dia. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau cek dulu nih, apakah suara saya terdengar jelas dan lancar? Jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Jelas ya, alhamdulillah. Baik. Saya minta tolong di sini tidak sendiri ya, saya minta tolong sama Mbak Maudi ini yang akan men-share screen. Boleh Mbak Maudi? Oke, Pak Syarif sebentar. Untuk Bu Nenek, boleh jadikan saya host dulu, Bu. Soalnya saya tidak bisa share screen karena saya bukan host nih. Oh iya. Untuk share screen saya perlu menjadi host dulu. Karena hostnya Pak Slamet bisa minta tolong. Sekarang udah berpindah ke kelas Pak Slamet yang asli. Ya. Jadikan saya host atau co-host dulu supaya saya bisa share. Sudah Ibu Neneng? Oke, sudah bisa. Mbak Maudi sudah dijadiin co-host, sudah? Sudah bisa Pak. Ya, ini saya mau share screen. Itu udah tuh. Oke, sudah ada ya, sudah tayang di Zoom-nya, PowerPoint-nya? Sudah ya? Oke, Pak Syarif boleh dilanjut, Pak. Baik, terima kasih Mbak Maudi. Kita lanjut lagi. Baik adik-adik, ya anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita memiliki hidup yang mulia dengan ilmu pengetahuan, ya. Ketika kita belajar, ya. Adik-adik juga waktu baru lahir itu belajar, cuma tidak sekolah, di rumah, ya. Belajar apa sih? Belajar bicara, ya. Apakah adik-adik bisa bicara seperti sekarang ini tanpa proses belajar? Pastinya proses belajar. Coba bayangin ya. Dulu waktu kecil, waktu bayi, untuk menyebut telur, itu pasti bukan telur atau telur, bilangnya yoi. Nah, gitu kan. Atau ingin menyebut apa? Mama. Apakah langsung mama? Paling mah. Nah, satu suku kata. Atau panggil ayah itu cuma ya, nah gitu aja. Jadi ketika kita lahir, kita sudah belajar secara alami ya, kita belajar bagaimana berbicara. Kemudian belajar jalan, belajar berpegangan, ya. Belajar apa lagi? Belajar melihat orang, belajar mobil-mobilan, bagaimana menggerakkan tangan dengan mobil-mobilan, ya, atau disebut dengan motorik halus, ya. Banyak sekali yang kita pelajari, terutama berbicara, karena waktu kecil kita menambah kosakata. Hari ini adik-adik atau anak-anak sekalian sudah lulus dari sekolah dasar, masuk ke sekolah menengah atau madrasah sanawiyah, ya. Di sini adik-adik juga belajar. Nah, pertanyaan dari Kak Syarif adalah, kita sudah belajar dan akan terus belajar, tapi kita harus punya tujuan dalam hidup, ya. Nah, impian adik-adik itu apa sih? Gitu, misalnya di sini ada yang mau jadi apa ini? Polisi, ya, polisi internasional, ada yang mau jadi pembicara, kemudian ada lagi berikutnya ada yang mau jadi guru atau dosen. Nah, kalau ditanya gitu, ada apa lagi? Kita lihat lagi di sini. Ada yang mau jadi entertainer, ya, pesulap, artis, ya, artis panggung, artis layar lebar, artis layar kaca, dan seterusnya. Ya. Ada apa lagi? Kita lihat berikutnya. Ya, apa ini? Berikutnya peserta 7F. Berikutnya next ya, ini kembali. Ya.
Oke, jadi dokter. Nah, ini paling banyak. Orang kalau tanya mau jadi apa, jadi dokter gitu katanya. Ada yang mau jadi pilot. Nah, pilot ini. Dokter lagi. Ya, ke kanan boleh. Ya, atau spasi. Terus selain pilot, ini rata-rata banyak orang ya. Kalau ditanya mau jadi apa, dokter, pilot, ya seperti itu. Ada lagi, ada yang juga mau jadi tentara. Bahkan tidak hanya tentara, dia juga ingin menjadi polisi ya di sini. Boleh berikutnya? Ya. Next. Nah, ini dia polisi. Ya, jadi sebetulnya impian itu banyak, ya. Ya, impian itu banyak. Jadi yang namanya hidup harus punya tujuan. Nah, tujuan itu adalah impian. Maka dari itu sebelum dilanjut, boleh kembali lagi, ya, tidak ditampilkan dulu. Jadi kita ini harus memiliki tujuan. Misalnya gini ya, saya ambil contoh misalnya di sini ada siapa ya? Ada Ibu Neneng deh, Ibu Neneng. Nah, saya kasih contoh Ibu Neneng. Ibu Neneng tadi. Iya, Ibu Neneng tadi pagi ada di rumah. Sekarang di mana, Bu? Posisi? Masih. Maaf, di rumah juga. Di sekolah, Bu? Ya. Masih di rumah. Masih di rumah ya, dari rumah ya. Artinya tujuannya hari ini memang di rumah gitu. Tapi ada orang yang ketika bekerja, dia berangkat dari rumah, katakanlah kerjanya ada di Jalan Jenderal Sudirman. Dari rumah berangkat menuju Jalan Jenderal Sudirman, artinya dia tahu tujuan. Saya mau berangkat ke Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta. Tapi kalau orang yang keluar rumah tidak ada tujuan, keluar aja gitu. Dia keluar, setelah di depan rumah, ngapain? Bingung dia. Kemana ya saya? Nah, bingung kan? Tapi dia tetap jalan, tambah bingung. Kalau diteruskan, itu pasti kesasar-kesasar, nggak jelas itu nanti hidupnya. Makanya, dream atau impian itu adalah tujuan agar kita memiliki arah dalam hidup. Nah, sekarang Pak Syarif mau tanya nih, siapa yang sudah punya impian? Atau impian kamu itu apa sih? Coba Kak Syarif mau tanya dulu. Siapa ini? Ya. Coba siapa yang merasa sudah punya impian, boleh angkat tangan. Boleh langsung buka mic dan bicara. Halo? Ayo, siapa yang punya impian? Coba Farid. Coba. Siapa? Saya, Pak. Coba. Siapa namanya? Muhammad Farid atau Pak. Muhammad Farid, panggilannya siapa? Farid, Pak. Farid, oke Farid. Farid impiannya Ingin menjadi pengusaha mobil, Pak. Ingin menjadi pengusaha mobil, Pak. pengusaha mobil, oke. Bagus, alhamdulillah. Mantul. Nah, mantul itu mantap betul ya kan Farid. Ya. Pengusaha mobil itu maksud jual beli mobil, Pak. Baru atau oke. Yang namanya jual beli mobil itu kan banyak nih. Dia siapa nih? Boleh dijelasin sedikit nggak? Farid.
Kenapa, Pak? Jual beli mobil itu kan banyak ya. Ada yang online, ada yang dia cari, dia jual, atau memang dia jadi Oh, dicari dari online aja, habis itu dijual lagi, Pak. oh gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Rit. Ya, terima kasih. Jadi gini Pak Rit. Oke, terima kasih. Menjual itu berarti kita hanya menjadi maklar. Maklar maksudnya apa sih? Kita hanya cari barang, kita kirim, jual lagi. Tapi bagaimana kita berdoa semoga Farid ini tidak hanya sekedar jual beli, tapi juga bagaimana Farid ini bisa menjadi distributor khusus untuk merek tertentu, misalnya katakan beli mobil ini menarik sekali dan memang biasanya cepat kaya ya Farid ya. Tapi kalau mau jadi pengusaha seperti itu harus ada niat di hati menjadi pengusaha jual beli mobil yang baik. Gitu. Jadi tidak ada tipu-tipu, ya, tidak menipu, tidak ditipu juga, tapi mantap. Baik adik-adik kita lanjut. Baik, Pak. Ya, kita memiliki impian, tapi dalam hidup biasanya ada masalah. Ya, ada masalah. Kita belajar online saja ada masalah nggak? Ada, terkadang sinyal, terkadang lighting atau pencahayaan dan seterusnya. Itu next. Coba di next ini. Atau boleh saya yang klik ini. Belum pindah dia. Nah, kendala hidup. Nah, ini sengaja ya. Sikap tertutup masuk dalam bergaul. Kita masih terlalu milih teman sekolah di MTSN 30. Begitu banyak teman, tapi kita kalau bergaul cuma dia aja. Ya. Pertama masuk temennya berapa? 3. Setelah 3 bulan masih 3. Setelah 6 bulan 3 juga. Ya. Sudah mau naik kelas 2 tetap 3. Nah ini dia. Ini namanya sikap tertutup. Jadi tidak mau membuka diri. Padahal teman-teman kita itu banyak sekali ya di sekolah atau di madrasah. Maka dari itu kita harus terbuka. Mencari teman sebanyak mungkin. Berikutnya banyak mengeluh. Nah ini dia. Masalah kehidupan, ya, misalnya tadi Farid ingin menjadi pengusaha mobil yang baik, pengusaha jual beli mobil yang baik, itu tidak akan pernah capai, ya, kalau masih mengeluh. Misalnya, ya, mau berangkat sekolah, aduh, berangkat lagi ya, aduh males, aduh ini, aduh itu, banyak aduhnya. Nah, ciri orang banyak ngeluh, banyak aduhnya, ya. Maaf. Kita lanjut. Ini dia, sulit tersenyum. Sekarang bagaimana kita punya teman yang banyak, bagaimana kita bisa sukses kalau senyum aja sulit. Ya, adik-adik, mulai hari ini perbanyak senyum. Coba, Pak Syarif ingin lihat senyumnya. Mana semuanya senyum, coba. Coba Pak Syarif cek satu-satu senyumnya ya. Oke, mana senyumnya ini? Wah, masih ditahan-tahan ini. Nah, itu tuh sudah mulai narik bibir. Langsung balik lagi ya. Karena jarang senyum ya. Oke, kita lanjut. Sikap pesimis. Ini maksudnya apa sih? Sari pesimis. Sikap pesimis itu belum melakukan, sudah merasa gagal. Ya. Jadi
Ketika dia mau ujian, ya saya mah nggak lulus kayaknya. Ketika dia mau ikut lomba, saya mah nggak bakal menang. Nah ini dia, belum melakukan tapi sudah merasa gagal. Ini dia yang harus kita hindari. Berikutnya malas, ini dia malas ya. Apa sih yang membuat malas? Biasanya orang yang malas itu orang yang kurang gerak. Dikit-dikit rebahan, dikit-dikit duduk, ke depan sedikit naik motor, jauh sedikit naik mobil. Kenapa enggak sih kita jalan kaki gitu? Kalau jaraknya cuma 200 meter, 300 meter jalan kaki. Terus kita coba nih mumpung sekolahnya dari rumah, coba nyuci sendiri, pel sendiri. Kalau yang nggak biasa, kalau yang udah biasa itu kerja setiap hari. Jadi sebetulnya itu kita sedang melawan rasa malas, ya. Berikutnya apa lagi? Emosi yang meledak-ledak. Colek sedikit apa kamu? Ya. Disenggol sedikit motornya turun, absen kebun binatang. Wah, ya. Ada nggak sih orang yang gampang marah? Ya. Dikit-dikit apa lu? Ya gitu. Ini. Jadi orang yang gampang marah, ya, yang emosinya meledak-ledak, ini sulit untuk sukses, ya. Dia masih berada dalam permasalahan hidup, ya, masih belum menuju lebih baik lagi. Berikutnya, berlebihan dalam mencintai sesuatu. Ini dia adik-adik, tidak boleh berlebihan. Cinta terhadap sesuatu itu baik, ya. Tapi kalau berlebihan itu tidak baik, ya. Contoh, terlalu cinta dengan motornya. Setiap hari dicuci, dilap, ya kan, dibersihin, diajak ngobrol. Itu nggak baik karena berlebihan. Nanti kalau ada orang lain lihat, dibilang, itu waras orang ya? Ah, gitu kan? Dibilang agak-agak nanti kan. Cinta apa lagi? Cinta terhadap kucing misalnya atau hewan peliharaan. Ya, terlalu cinta, tidur bareng kucing, makan bareng kucing, semua bareng kucing. Padahal ada ibu, ada bapak, dan seterusnya. Ya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi kita ini anak madrasah, ya, kita harus paham bahwa Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan atau berlebihan dalam segala sesuatu. Nanti nih adik-adik ya. Ya Pak Sarip cerita apa adanya ya. Bisa jadi suatu hari adik-adik mulai suka dengan lawan jenis. Itu tidak boleh berlebihan. Ya. Jangan sampai cinta terhadap lawan jenis membuat kita durhaka dengan orang tua. Jangan sampai cinta dengan lawan jenis membuat kita tidak semangat untuk belajar. Ya. Jadi harus dijaga agar tidak berlebihan. Yang berikutnya, mengabaikan kata-kata yang diucapkan. Nah, kenapa sih kata-kata Pak Syarif? Ya. Karena kata-kata ini akan membentuk sistem atau akan membentuk keyakinan. Ya. Jadi dari kata-kata membentuk keyakinan. Contoh, kalau ada orang yang sering ngomong gini, masa sih? Insya Allah hidupnya menjadi orang yang gampang ragu. Karena dia sering ragu terhadap sesuatu. Contoh lagi apa sih? Ada orang sering ngomong, mager. Nah ini dia. Kalau sering ngomong mager, alias malas gerak, ini dia nantinya orangnya santai, ya. Santai dalam arti ya lemes gitu, badannya lemes. Terus apa lagi? Males. Terus apa lagi? Ya, karena dia mager, tertutup, temannya nggak banyak dan seterusnya. Karena dia sering bilang mager, akhirnya hanya jadi pagar, ya. Mudah-mudahan tidak makan tanaman, ya. Oke, adik-adik. Kita lanjut. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Jadi Pak Syarif
ulangi, jadi kita harus bergaul ya dengan siapapun, tapi dalam kebaikan. Tidak boleh mengeluh, harus banyak tersenyum, harus berpikir saya bisa, ya optimis. Terjebak rasa malas, nggak boleh malas lagi, emosi ditahan. Kalau marah, tarik nafas, rileks, hembuskan sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian apalagi tidak boleh berlebihan dalam segala sesuatu. Dan yang terakhir, kalau bicara itu dipilih kata-kata yang baik ya. Oke, berikutnya. Kita lanjut. Nah, ini ada kecerdasan nih adik-adik. Nah, ini ada sekitar 10 kecerdasan. Nanti kita akan bahas, tapi sekilas ya. Jadi manusia itu punya potensi kecerdasan banyak. Ada kecerdasan membahasakan sesuatu. Ada kecerdasan mengenal bunyi-bunyian atau nada-nada. Ada kecerdasan bergaul dengan orang lain. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal, yaitu berkomunikasi dengan diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Kemudian ada kecerdasan natural dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan bahas di hari-hari berikutnya ya. Karena kita tidak hanya saat ini, kita akan lanjut ya setelah ini. Boleh dilanjut slide berikutnya? Baik. Nah, tadi kita udah tahu masalahnya. Sekarang kita harus mempersiapkan diri kita. Dengan kendala manusia pada umumnya, kita harus niatkan diri kita ya. Kita siapkan diri kita. Coba suaranya Kak Sarip mau dengar. Apakah semuanya siap untuk sukses? Ya. Siap. 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 Alhamdulillah. Siap. Mantap ya. Kalau semuanya siap, pertama harus punya niat. Niatnya lurus. Ya. Niat yang lurus itu apa sih? Ada yang bilang niat lurus itu niatnya tidak bengkok. Iya betul. Ya. Tapi yang lurus itu yang mana? Yang lurus itu niatnya adalah agar kita bisa menjadi manusia. Jadi niat yang lurus itu kalau ingin sukses agar kita bisa menjadi manusia dan juga bisa bergaul dengan manusia. Ya, maksudnya gimana Pak Syarif? Karena ada orang merasa, kamu manusia, ya saya manusia, tapi dia tidak bisa bergaul dengan manusia yang lain. Berarti dia belum sempurna jadi manusia. Karena manusia, dia pasti bisa bergaul dengan manusia, ya. Selain itu apalagi niat yang lurus? Pasti selain bergaul dengan manusia lainnya, dia juga bergaul dengan yang menciptakan manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu niat yang lurus. Berikutnya, bersih diri. Pak Syarif, maksudnya apa ini bersih-bersih? Nah, bersih diri lagi kan? Apakah kita mandi? Bisa jadi kita mandi, ya. Bisa jadi kita mandi. Karena yang namanya bersih diri itu lahir dan batin. Secara lahir badan, ya, kita mandi. Ya. Gimana caranya biar nggak bau ketek? Bagaimana caranya biar mulut nggak bau? Bagaimana caranya biar nggak kutuan? Bagaimana caranya biar nggak kotor dan sebagainya? Kita harus pikirkan bagaimana caranya. Tetapi apakah manusia itu makhluk jasmani saja, hanya badan saja? Tidak. Manusia juga makhluk yang memiliki rohani. Maka dari itu, kita juga harus perbaiki hati kita agar kita lebih baik. Ya, sama teman kita peduli atau cuek. Nah, ini kita harus lihat nanti di akhir ya, kita akan lihat. Baik. Saya izin sebentar, saya mau colok ini dulu. Laptop.
Baik, kita lanjut lagi. Baik, berikutnya, tidak pernah takut dan ragu. Ya. Orang yang siap untuk sukses, dia nggak pernah tuh takut, nggak pernah tuh ragu. Pak Syarif itu takut terhadap apa? Terhadap apapun. Boleh nggak takut? Boleh, kepada Allah. Nah, ini dia. Coba Pak Syarif mau tanya, siapa di sini yang masih takut sama hantu? Coba siapa? Mana orangnya? Ada? Wow, semuanya geleng-geleng kepala, artinya nggak ada yang takut ya, semuanya berani. Alhamdulillah ya. Karena masih ada itu orang tuh lucu ya. Dia yang nonton film horor, dia sendiri yang takut. Nah, ini lucu kan? Makanya kita nggak boleh takutan begitu. Orang yang takut sebetulnya ciri dia tidak paham dengan apa yang dia takuti ya. Berikutnya ragu. Manusia itu nggak boleh ragu. Kata Rasulullah, kalau ragu terhadap satu hal, maka tinggalkan. Saya izin sebentar, ini ada yang harus dicalonkan. Boleh? Sekarang silakan. Oke, sebentar ya teman-teman. Sepertinya Pak Syarif ada kendala jaringan. Sebentar. Sementara menunggu Pak Syarif terhubung kembali, seluruh peserta yang mau mengajukan pertanyaan boleh ya di kolom chat aja ya. Oke, ya. Sepertinya Pak Syarif sedang ada kendala di jaringan. Tidak apa-apa, dilanjutkan dulu dengan saya ya, Ibu ya. Ya, untuk mempersingkat waktu. Oke. Tadi terakhir dari Pak Syarif, hal-hal yang harus diperhatikan adalah jangan pernah takut dan juga ragu. Kemudian, jika adik-adik punya suatu mimpi atau adik-adik sedang mempelajari suatu ilmu, adik-adik harus memahami betul ilmu yang adik-adik pelajari itu seperti apa. Kita sambil menunggu Pak Syarif, kita bahas secara garis besar dulu aja ya. Oke. Kemudian yang harus dilakukan adalah sebagai orang yang beriman, kita juga harus memperbanyak bersyukur gitu. Jadi apapun keadaan yang dihadapi, kita wajib tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaannya dan meminta keadaan yang jauh lebih baik. Yang besok akan menemani adik-adik dalam pembekalan mengenai karakter ya. Jadi di besok hari karena kita akan langsung memulai pembekalannya, jadi nanti untuk
untuk karakter itu pembekalannya di jam 11 sampai jam 11 sampai jam 12.30. Yang tadi memberikan pembekalan tentang motivasi, dan nanti juga ada Kak Dinda dan juga ada Kak Irma. Nanti untuk kelas A dan B itu akan dibantu oleh Kak Dinda, kelas C dan D itu akan dibantu oleh Kak Irma, dan kelas E dan F nanti akan dibantu Syarif. Hadir, siap. Siap, Bapak. Sekarang Pak Syarifnya sudah hadir kembali. Boleh lanjutkan saja, Pak. Terima kasih. Lanjut. Baik. Siap, terima kasih Mbak Maudi. Tadi saya mohon maaf agak ngeheng sedikit. Ini masalah trouble. Baik. Kita akan lanjut. Tadi terakhir kita takut. Jadi orang yang mau sukses itu nggak pernah takut. Jadi kalau dia merasa, aduh, dia akan belajar. Sorry, dari suara saya apakah jelas nih sebelum saya lanjut? Jelas. Jelas, oke. Ini harus dicek lagi soalnya tadi agak sedikit ngeheng gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Baik. Selanjutnya adalah memahami ilmunya. Agar kita tidak merasa takut, agar kita tidak ragu, maka kita harus belajar. Kita harus memahami ilmunya. Ya. Karena rumus hidup itu simple, belajar. Makanya kenapa Rasulullah itu wahyu yang pertama yang diterima dari malaikat Jibril atas perintah Allah adalah Iqra. Iqra itu artinya belajar. Ya. Apakah baca? Baca seperti isi tulisan terus baca? Nggak mungkin. Karena nggak mungkin malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad bawa teks gitu, ya. Wahai Muhammad, ini ada kertas, baca. Oh, bukan begitu ya. Jadi baca di sini adalah bagaimana kita bisa memahami, ya, dia paham. Belajar matematika, oh begini paham. Belajar biologi, oh begini paham. Belajar ilmu sosial, oh begini paham. Belajar fikih, oh air itu bisa suci dan mensucikan. Ada beberapa jenis air yang suci dan mensucikan. Contohnya air apa? Air sungai. Bagaimana dengan air kelapa? Air kelapa itu suci, tapi tidak mensucikan. Ya. Kenapa? Karena daripada untuk berwudu, air kelapa mendingan diminum. Ya, saya itu air kelapa mahal. Nah, kita lanjut. Dan yang terakhir adalah kita perbanyak rasa syukur. Kalau manusia pengen senang, kita mulai dari sini. Hati kita. Alhamdulillah ya Allah. Saya bernafas. Ini adalah nikmat-Mu saya hidup. Alhamdulillah ya Allah, leher saya bisa goyang kiri dan kanan. Mata saya bisa berkedip, kelopaknya. Ya bukan matanya ya. Ya. Kalau saya mendengar, dua telinga, hidung saya bisa mencium. Karena kalau tidak ada bau, saya harus isolasi ya Allah. Jadi, sudahkah kita bersyukur? Ya. Tangan bisa bergerak. Sudahkah kita? Rambut, kitabku, termasuk adik yang bisa sekolah di MTS 30. Ya. Ini satu hal yang spesial yang harus disyukuri. Karena banyak orang ingin sekolah di negeri, kepala daya seperti Pak Syarif dulu sebelum
Jakarta, sekolahnya selalu di luar negeri, ya, alias di swasta. Kenapa? Ya, Allah minta di sini. Nah, adik-adik ketika sekolah di negeri, syukuri fasilitas lengkap, teman banyak, ya. Dan itu harus disyukuri dengan cara rajin belajar. Nah, ini rajin belajar. Oke. Saya ulangi lagi, siapkan diri kita untuk sukses. Niatnya harus lurus, ingin menjadi manusia dan bergaul dengan manusia, dan juga bergaul dengan yang menciptakan manusia. Kemudian membersihkan diri kita baik secara lahir, nggak boleh bau badan, nggak boleh kumel, ya. Tapi juga hati kita harus bersih, ya, tidak boleh iri sama orang, tidak boleh menghasut orang, menghina, membuli, ya nggak boleh. Bersih diri. Kemudian nggak pernah takut dan ragu, yakin bagaimana caranya memahami ilmu, belajar. Dan yang terakhir, berbanyak bersyukur dari apa? Pertama, dari segala nikmat Allah. Kemudian bersyukur dengan cara apa? Bersyukur dengan cara lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita lanjut. Pinggir aja, nak. Nah, ini dia. Hukum alam semesta mengatakan sesuatu yang sama akan terkumpul. Anak-anak yang berbahagia, adik-adik, ya. Pak Syarif mau tanya nih. Oh ya. Kalau kita di laut, hewan apa yang ada di laut? Ikan. Apa? Udah nanti hari ini. Oh, ini banyak yang buka mic. Ya, minta tolong adik-adik untuk ya selain pembicara mungkin bisa di mute dulu ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik. Mohon yang selain pembicara boleh di mute dulu ya. Pak Syarif bisa lanjutkan, Pak? Boleh dipaksa mute. Jadi 7B ada yang masih buka. Baik. Di laut ya. Di laut itu banyak ikan ya adik-adik. Setuju? Setuju ya. Ada ikan paus, ada ikan lumba-lumba, ya, atau ada yang mengatakan lumba-lumba ini mamalia ya. Ada ikan teri, ya. Jadi di laut itu ikan paus dia akan berenang dengan ikan paus, ya. Lumba-lumba dia akan berenang dengan lumba-lumba, ya. Ikan teri, ya, dia akan berenang dengan ikan teri. Ya, nggak ada itu misalnya ikan paus 5 renang di tengah ada ikan teri 1. Ya. Itu namanya ikan teri mau mati. Ya. Nekat dia. Ya. Jadi ikan yang sejenis dia akan berenang dengan yang sejenis. Ya. Ikan tuna dia akan berenang dengan ikan tuna. Makanya kalau nangkap ikan biasanya dapatnya mayoritas yang sejenis. Ya. Bahkan tidak hanya di laut, ketika diangkat ke darat. Ya, di pasar, ya, di pasar itu yang sejenis berkumpul. Coba iseng-iseng ke pasar lihat ikan, pasti ikan teri sama ikan teri itu. Ya, ikan kembung dengan ikan kembung. Ya, ikan apa lagi sih? Ya, nama-nama ikan banyak ya. Soalnya kalau saya jawab satu lagi nanti saya dapat sepeda katanya dari Mbak Maudi. Oke. Jadi sesuatu yang sejenis, ya, sesuatu yang sejenis itu akan berkumpul. Ini memang sudah hukum alam. Bahkan di udara juga. Jadi kalau tadi di laut, di udara juga begitu. Burung atau makhluk lain yang di udara seperti kelelawar, dia akan terbang dengan kelelawar. Ya. Nggak ada misalnya kelelawar dengan merpati bareng. Ya beda jam. Kalau merpati siang, kalau kelelawar malam. Ya, ini beda shift dia. Ya. Jadi sesuatu yang sama itu akan berkumpul. Maka dari itu, dalam hukum alam semesta dikatakan sesuatu yang sama akan berkumpul. Adik-adik juga sama. Yang pendiam biasanya kumpul sama pendiam. Yang suka main game kumpul dengan yang suka main game. Ya, yang suka gosip kumpul dengan yang suka gosip. Ya, apalagi banyak tuh ya. Pokoknya yang sama-sama itu kumpul dah biasanya ya. Ya, banyak. Oke, kita lanjut.
Kita lanjut. Nah, ini yang mukanya nggak enak, biasanya sama itu. Satu geng 5 orang, mukanya nggak enak, ngumpul nggak enak semua itu mukanya. Ya. Yang ada cembetut, cemberut. Ya. Apa bedanya cembetut sama cemberut? Gitu kan? Kalau cemberut mah biasa cemberut nggak enak dilihat. Kalau cembetut itu cemberut sambil kentut, ya, makanya tambah nggak enak kan? Ya. Ini dia. Ini kenapa dicoret-coret ya? Oke, kita lanjut. Ini yang nggak enak kumpul sama yang nggak enak. Tapi, nah kita lihat slide berikutnya nih. Yang enak kumpul sama yang enak dilihat. Ya. Maka dari itu, saya ini kumpul dengan siapa sih? Ya bentuk diri kita. Kita harus, adik-adik ini harus belajar ya. Bagaimana caranya biar asik gitu ya. Murah senyum, kemana-mana senyum. Ya. Pak Syarif, kalau kemana-mana senyum, ntar saya dibilang nggak waras. Justru yang bilang nggak waras itu nggak waras. Ya. Jadi kita harus jaga senyum. Ya. Karena yang gila itu bukan senyum, nyengir. Ya. Datang ke sekolah nyengir. Assalamualaikum. Nah, ini gila namanya ya. Ketemu Bu Guru nyengir, ya ini agak bermasalah. Tapi senyum enak. Ya, apalagi datang ke kelas, nanti kalau sudah offline. Assalamualaikum teman-teman, sambil senyum. Ketemu Bu Guru, halo Bu, apa kabar? Sambil senyum. Itu indah banget hidup ya. Sesuatu yang sama itu akan berkumpul. Nanti kalau kitanya sudah asik, kita kumpul dengan orang-orang yang asik. Nanti hidupnya akan jadi asik, masa depannya asik. Ketika meninggal, Allah kasih tempat yang asik. Ya. Amin. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. Ini perbandingan pikir. Ini ada negatif, ada positif. Ya, ada negatif, ada positif. Kita ambil satu-satu dulu dari kalah menang. Oke, ada 3 berarti ya. Kalah, menang, malas, rajin, takut, siap. Oke, sekarang boleh dijawab ya. Boleh dijawab adik-adik. Pak Syarif mau tanya. Adik-adik ingin sukses atau gagal sih? Coba suaranya mana? Ingin sukses, Pak. Sukses. Ingin sukses. Sukses, Pak. Oke, sukses. Sukses itu hal yang negatif atau positif? Positif, Pak. Positif. Positif. Oke. Berarti temannya positif atau baik adalah hal-hal yang baik dong. Karena hukum alam semesta sesuatu yang sama akan berkumpul. Yang baik kumpul sama yang baik, yang buruk kumpul sama yang buruk ya. Oke. Kalah menang. Kita di dunia ini sering merasa kalah atau sering merasa menang dengan hawa nafsu? Coba dijawab. Bingung ya? Oke. Berikutnya, ada malas, ada rajin. Kalau ingin sukses berarti harus rajin. Ya, karena temannya sukses adalah rajin. Temannya sukses adalah menang, temannya sukses adalah positif. Ya, pertanyaannya, kita lebih sering rajin atau malas? Ayo. Lebih sering rajin atau malas? Jujur. Ayo siapa? Ayo apa ini? Adik-adik? Tadi kan maunya sukses. Kita harus jujur. Orang sukses itu harus rajin. Kita ini masih banyak rajin atau masih banyak malasnya? Dan dari jujur ini nanti kita akan lebih baik lagi kita ke depannya. Coba adik-adik, lebih banyak malas atau lebih banyak rajin? Malas. Jujurnya? Malas. Oke, jujur. Malas. Nah, ini jujur, terima kasih. Karena dengan kejujuran kita akan bisa lebih baik lagi. Nanti Pak Syarif akan cerita bagaimana caranya agar kita bisa sukses ya. Berikutnya, kita lebih banyak merasa takut atau merasa siap. Contoh, kamu maju sini. Oh, takut, jangan. Atau kita merasa, oh siap.
Yang lebih banyak mana? Merasa takutnya atau siapnya? Takut, Pak. Takut, Kak. Lebih banyak takut, masih ada rasa takut ya. Tapi juga insya Allah masih banyak juga yang siap. Berikutnya coba kita lihat slide berikutnya. Ada sifat apa lagi di berikutnya? Ya, di sini ada membantah dan patuh. Ya, oke. Ke orang tua lebih banyak membantah atau patuh? Jujur. Bantah. Bantah. Membantah. Bantah. Adik-adik, ini Kak Sarif bicara dari hati ke hati. Kita pintar, kita cerdas, sesungguhnya itu tidak akan membawa kita kepada sukses. Karena suksesnya seorang anak itu di saat dia patuh dan di saat dia berbuat baik kepada orang tuanya. Karena banyak presiden, banyak menteri, banyak pengusaha, banyak pejabat, banyak ulama yang mereka bisa menjadi seperti sekarang itu karena doa dari orang tua. Ya. Kalau ditanya pinter, berapa banyak orang yang pinter? Banyak. Tapi yang jadi presiden cuma satu. Kenapa dia? Bisa jadi karena orang tua. Ya. Oke, maka dari itu perbaiki ya hubungan dengan orang tua, tidak membantah lagi ya sama orang tua. Siap semuanya? Siap. Siap. Kak Sarif tanya sekali lagi, siap patuh dengan orang tua? Siap. 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 Ada gugup, ada tenang. Kita lebih banyak gugup atau tenang? Nah, ini juga kita tanya sama diri kita. Menyepelekan atau peduli terhadap sesuatu? Nah, ini juga harus kita tanya sama diri kita. Ya, ragu dan yakin. Kita lebih banyak ragu atau yakin? Ya. Jadi orang yang ingin sukses, dia patuh terhadap Tuhannya, dia patuh terhadap orang tuanya, dia patuh terhadap kebaikan dan kebenaran dalam hidupnya. Orang yang sukses, hidupnya tenang. Orang yang sukses, hidupnya peduli dengan orang lain. Tidak hidup sendiri. Dan orang yang sukses adalah orang yang penuh dengan keyakinan baik. Kita lanjut. Ya, masih ada lagi nih beberapa sifat, banyak ya. Nah, ini orang yang sukses, rajin belajar. Mengurangi main. Kita ini lebih banyak main atau lebih banyak belajar? Main. Lebih banyak main. Ya. Oke, berarti nanti kalau main harus sambil belajar ya. Kita lebih banyak manja atau mandiri? Mandiri ya? Mandiri. Ya. Makan sendiri? Mandiri. Mandiri. Tetap. Ya. Ada nggak yang makan masih diambilin? Ada nggak yang baju masih dicuciin? Hampir semuanya. Ada nggak yang sudah mulai bantu-bantu ibu? Nah, ini kemandirian harus kita latih. Ya. Karena Rasulullah itu juga merupakan pribadi yang mandiri. Mengeluh syukur. Nah, ini tanya lagi sama diri kita. Kita lebih banyak mengeluh atau lebih banyak bersyukur? Kalau orang ingin sukses, berarti harus lebih banyak bersyukur. Murung dan senyum. Nah, kita lebih banyak murung, kemana-mana murung, ya kan? Atau lebih banyak bersenyum. Ketemu si A senyum, ketemu teman yang lain senyum, ketemu orang tua senyum, ketemu guru senyum, ketemu ustadz senyum, ketemu tukang sayur senyum, ketemu satpam senyum, ya, ketemu tiang listrik juga senyum, ya, karena mungkin di tiang listriknya ada gambar lucu kan, bisa jadi, ya.
Gitu. Jadi lebih banyak senyum ya. Jadi orang yang sukses adalah orang yang banyak belajar, hidupnya mandiri, banyak bersyukur dan mudah tersenyum. Lanjut. Ya. Pelit sedekah. Nah, kita masih lebih banyak pelitnya atau sedekahnya? Sedekah. Alhamdulillah. Sedekah. Yakin ya. Banyak sedekah sekarang ya. Kotor bersih, kita lebih banyak kotornya apa bersihnya? Bersih bajunya. Mulutnya bagaimana? Bersih enggak? Ya. Mulut bersih itu dia selalu menjaga perasaan orang lain, itu mulut yang bersih. Tapi mulut yang kotor selalu mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, ya. Berikutnya lalai dan disiplin. Ini dia. Orang yang sukses adalah orang yang penuh dengan kedisiplinan. Tapi orang yang gagal adalah belum mulai dia sudah lalai. Karena di Al-Qur'an pun dikatakan orang yang sholat saja itu celaka, yaitu orang yang lalai dalam sholat. Bayangin, lalai ya. Berikutnya, gembira dan sedih. Ya, karena sedih dan gembira ini adalah efek ya. Efek dari sebuah pola pikir atau dari sebuah perasaan di dalam hati kita. Jadi ada orang yang kehilangan sendok itu sedih. Tapi ada orang kehilangan sendok gembira. Ada orang kehilangan pacar itu sedih. Ada orang kehilangan pacar itu gembira, ada. Ya, berarti sedih dan gembira itu tergantung dari mental kita. Besok kita bahas ya, 4 hari ke depan. Kita lanjut. Tertutup, terbuka. Nah, ini dia. Musuh, damai, sakit, sehat, gagal, sukses. Oke. Kita ini masih banyak tertutup atau terbuka. Tadi kita sudah bahas di depan, orang terbuka itu mau bergaul dengan siapapun, asal itu baik, ya. Teman kita berapa sekarang? Kalau teman kita masih kurang dari 10 orang, kita masih tertutup. Ya. Karena dalam mana ada pepatah mengatakan 1000 orang teman itu kurang, 1 orang musuh sudah kebanyakan. Kita sering bermusuhan atau sering damai dengan orang lain. Orang yang sukses, dia selain terbuka, hidupnya penuh dengan kedamaian. Nah, sakit, sehat. Nah, orang yang sakit, yang sehat ini juga mempengaruhi. Karena ada orang yang sakit-sakitan, ada orang yang gampang sakit. Tapi ada juga orang yang memang sehat. Kenapa? Karena hidupnya sehat, pola pikirnya sehat, mentalnya juga sehat. Nah, kalau banyak hal baik di dalam diri kita, sesuai dengan hukum hidup dalam sempurna mengatakan sama akan berkumpul, baik semua kumpul tuh, suka, damai, sehat, rajin, patuh, bersih, maka kita akan mudah untuk. Tapi kalau kita malas, ikar, tertutup, banyak musuh, sakit-sakitan melulu, apalagi hatinya sering sakit hati, ya. Maka hidup itu akan lebih mudah untuk gagal. Karena hukum hidup sesuatu yang sama akan berkumpul. Nah, di akhir sesi Pak Syarif ingin ngajak adik untuk berhitung. Ya, siap semuanya? Siap ya? Oke. Pertanyaannya, berapa jumlah angka 9 dari 1 sampai 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 100. Ada berapa jumlah angka 9? Hitung di dalam hati sekarang juga. 11. 10. 10. 10. Ada 9. 11, Pak. 10, Pak. Ada banyak. 10, Pak. Oke. 10, Pak. 5, 4, 3, 2, 18, Kak. 20. Oke, sebentar. 20. Yang jawab 9 bilang saya gitu. 1, 2, 3. Apa, Pak? Apa, Pak? Yang jawab 9 bilang saya.
Oke. Yang jawab 10 bilang saya. Saya. Oke. Yang jawab 11 bilang saya. Ya. Yang jawab 12 bilang saya. 13, 14, 15, 16. Ada 16? 17, 18, 19? Saya. Ada 20? Saya. Ada juga 21? Yang nggak jawab bilang kamu. Diam semua ya. Oke, kita hitung bersama-sama ya. Kita hitung bersama-sama. Pertama apa? 9. 19. 19. 29. 39. 49. 59. 69. 79. 80. 90. 91. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ingat 99, angka 9-nya ada 2 ya, 99. Jadi totalnya 20 ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Adik-adik yang menjawab 9, 10, 11 itu bukan salah. Ya, bukan salah. Ya. Bukan sesuatu hal yang salah, tetapi itu satu hal yang alamiah. Kenapa bisa begitu, Kak Sarif? Karena baru mulai belajar, ya. Ingat angka 9 itu tidak hanya di belakang, tapi juga ada di depan. Tidak hanya 19, 29, 39, 49, 95, 96, 97, 98, 99. betul, ada 99. Artinya ada juga angka 9 yang ada di depan. Maksudnya apa? Angka 9 saja itu ada di belakang, ada di depan. Begitu juga kehidupan. Ada belakang, ada depan, ada gagal, ada sukses, ada siang, ada malam. Ada surga, ada neraka. Coba Kak Sarif mau tanya, jawab nih ya. Adik-adik kalau disuruh pilih, karena hidup itu berpasang-pasangan, mau pilih surga atau neraka? Surga. Surga. Mau pilih sukses atau gagal? Mau pilih berprestasi atau tidak berprestasi? Berprestasi. Mantap. Mau pilih sehat atau sakit? Sehat. Sehat, berprestasi, sukses, surga, itu semua adalah hal yang baik. Maka kalau menginginkan hal yang baik, kita harus menjadi orang yang baik. Setuju? Pertanyaannya, sudahkah kita baik hari ini? Belum. Kalau belum, siapkah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Siap. Kalau adik-adik siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, mudah-mudahan Allah mampukan kita, Allah tolong kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, lebih taat kepada Allah, lebih bahagia, lebih sehat, dan nanti kelak mendapatkan khotimah dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sukses selalu, sehat selalu, jaga imun, jaga iman agar semua menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif atas motivasinya hari ini. Baik anak-anak sekalian, demikian motivasi dari Kak Syarif ya, Kak Ahmad Syarif. Selanjutnya sebelum kita coba akan share dulu jadwal ya, bentar.
setelah ini oke, sebentar. Nah, baik. Setelah kegiatan ini, kalian akan mengikuti pretest 2 sesi ya. Jadi sesi yang pertama adalah pretest untuk literasi dan numerasi. Yang kedua terkait dengan materi personal achievement dari lembaga ISM. Jadi acara kita belum berakhir. Nah, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan yang akan mendampingi kalian selama 1 minggu ke depan. Ya, ini dia. Oke. Kelihatan ya? Ini jadwal pertemuan kalian bersama dengan tutor-tutor nanti. Selanjutnya ini akan dimulai hari Selasa besok. Literasi, ya ini pemberian materi AKM terkait dengan literasi. Ini jadwalnya ada nih untuk kelas 7A. Literasinya siapa yang mengisi, ini ada kodenya. Baik, yang pertama Bapak Sulaiman SPD. Mungkin sudah pada kenal ya sebagian kelas. Terus yang kedua Ibu Neneng Kusmayanti, saya sendiri. Ada yang belum kenal? Terus Bu Atina, ya, Bu Atina guru bahasa Indonesia kelas 8. Lalu Bu Siti Aisyah juga guru matematika kelas 8. Bapak Nurholis SPD. Bapak Nurholis kayaknya ada di sini. Halo. Ini peserta siapa ya yang coret-coret ya? Ini ada namanya loh yang coret-coret. Kelihatan loh di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memperkenalkan diri. Nah, ini yang akan menemani kalian di bidang literasi ya. Ada yang mau disampaikan, Bapak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 seluruhnya, saya Nurholis yang akan mendampingi kegiatan literasi membaca. Karena nanti juga ada literasi numerasi atau literasi matematika. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat pada hari hanya nanti sampai acara selesai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi Pak Nurholis ya. Selanjutnya nih, ini Pak Nurholis yang ini. Lalu selanjutnya Bu Sri Mulyana Sari, itu guru matematik juga di kelas 9. Dan selanjutnya adalah tutor karakter building dari ISM. Nah, di sini ada tadi Kak Syarif ya, Kak Ahmad Syarif yang tadi, terus tadi siapa? Monggo Kak Dinda ya. Mana Kak Dinda sama Kak Maudi? Iya, Ibu. Jadi untuk tim ISM fasilitatornya akan ada 3, akan dibagi ke dalam 3 kelas. Yang untuk kelas A dan B nanti akan ada Kak Dinda. Kebetulan Kak Dindanya tadi sudah live duluan karena ada jadwal lagi. Oke. Juga akan ada Kak Irma. Kak Irma akan mengajar di kelas C dan D. Untuk Kak Dan nanti akan mengajar di kelas A dan B. Dan Kak Syarif yang tadi mengisi tentang motivasi akan memberikan pembekalan tentang karakter di kelas E dan F seperti itu. Oke. Ya. Ya. Kak Dinda tadi ada ya? Ada di ruangan ini nggak? Mana? Oh, untuk Dinda dan Irma tadi sudah sempat masuk, tapi sudah live duluan Bu karena mereka ada jadwal lainnya. Jadi saya bantu sampaikan dulu secara verbal aja. Jadi untuk kelas A dan B nanti itu Kak Dinda, dan C dan D itu Kak Irma, kelas E dan F itu nanti Kak Syarif, seperti itu. Baik. Terima kasih Kak Maudi. Ya, baik anak-anak, itu tadi perkenalan kakak-kakak dan Bapak Ibu guru yang akan menemani kalian ya selama 1 minggu ke depan. Oke. Ini Ibu share jadwal. Jadi Ibu ingatkan setelah ini
jam 10 tepat kalian akan mengikuti pretest. Nanti link akan dibagikan melalui grup WA kelas masing-masing saja, tidak di ruangan ini ya, tidak di room Zoom ini. Jadi nanti cek di kelasnya masing-masing pretest untuk literasi numerasi sampai jam 11 waktunya. Setelah itu jam 11 langsung pretest karakter building. Itu juga akan di-share melalui grup juga. Ya, jadi pastikan bahwa jam 12 kalian sudah selesai ya, sudah menyelesaikan semuanya. Begitu, oke? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sampai jam 12 hari ini acara kita. Jadi tolong tidak ada lagi yang terlambat ya, tidak ada lagi yang belum mengerjakan sampai jam 12 karena kita jadwalnya masih sama seperti kalian belajar seperti biasa. Jadi tidak bisa dinanti-nanti, oke? Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah jelas ya jadwalnya ya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, baik Ibu akan cek. Silakan kalian yang belum kameranya tadi dimatikan dulu, terus kemudian kamu kemana dulu, silakan dibuka lagi dan kembali ke sini. Ya, dan mohon dibuka, oke. Dan Ibu ingin mengingatkan ya, terkait dengan tadi kejadian kalian mencoret-coret, itu juga bagian daripada, alhamdulillahnya ini terekam semua ya. Jadi nanti coretan namanya pun ada, siapa yang coret-coret, nggak apa-apa kalau yang error ya, kali tidak apa-apa, karena teknisnya error. Jadi mohon untuk saat ini Ibu harap tidak terjadi lagi ya hal-hal yang sebetulnya itu bisa dikendalikan oleh diri kalian sendiri ya. Ini adalah awal, apalagi kita mau bicara tentang personal achievement jadi otomatis itu adalah pengembangan diri kalian. Kalau secara konsep kalian juga masih belum bisa mengutamakan adab di atas apapun, maka mohon maaf ya, mungkin saja kita akan banyak kendala di tengah jalan. Jadi Ibu harap hal ini tidak kejadian lagi. Ya, oke. Bisa diterima. Jadi tadi ya, Ibu tunggu loh ya, Ibu tunggu pengakuannya ya yang tadi coret-coret loh. Ya, sebelum Ibu buka nih rekamannya. Oke? Nanti segera meminta Japri aja, tidak perlu di sini kalau mau. Oke? Baik, mungkin Bu Devi dulu ada yang mau disampaikan sebagai Bu Devi, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya sudah cukup jelas Bu Neneng untuk jadwal dan tata tertib ya untuk anak-anak. Hari ini sekedar mengingatkan kembali untuk pretest nanti dimulai pukul 10 ya. Sekarang setelah ini silakan istirahat dahulu setengah jam. Nanti jam 10 kita akan mulai pretest. Ya, itu saja Bu Neneng. Baik. Terima kasih Bu Devi. Itu Bu Devi, Ketua Panitia kita. Jadi anak-anak sekalian, jika ada masalah atau ada kendala teknis, nanti bisa dikomunikasikan dengan wali kelas terlebih dahulu ya. Kelambatan atau apapun harus selalu konfirmasi, begitu ya. Oke, Ibu pengen lihat dulu ya wajah-wajahnya ya. Ini 7A nih, 7A yang tidak ada fotonya kemana nih? Tidak ada gambarnya pada kemana ini? 7A saus apa nih? Saus siapa? Ya, 211 yang masih mengikuti. Oke, terima kasih atas wajah-wajah bahagianya ya. Wajah-wajah cerahnya. Walaupun ada tuh tadi yang bete-bete, capek-capek gitu ya, pegel-pegel gitu kali ya. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti, yang sudah memberi adab, yang menghormati yang pembicara dengan tidak mencoret-coret. Salut sekali Ibu, terima kasih banyak. Dan kepada yang tadi sempat coret-coret,
Ibu tunggu ya itikat baiknya supaya kita selalu semakin maju ke depan, tidak mundur. Enggak, kok bisa kan itu layar kita. Oke, baik. Ini karena mungkin jaringan kali ya, karena kenapa kameranya tidak kebuka semua, tapi tidak apa-apa lah, Ibu berbaik sangka semua kalian sudah mengikuti dengan baik. Terima kasih banyak pada seluruh peserta, para panitia, para tutor, dan juga kepada tim dari ISM yang sudah hadir, anak-anakku semua yang sudah mengikuti dengan antusias, dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita semua. Selamat ya, selamat belajar, selamat mengikuti pretest nanti. Nah, setelah pretest siap-siap besok. Besok berarti modul yang sudah dibagikan itu dipakai ya. Jadi kalian bisa pelajari dulu. Nah, jadwalnya kan sudah dibagikan juga ya, yang tadi Ibu share di apa tadi ya, di layar tadi. Nah, itu kamu perhatikan nanti akan ketemunya dengan siapa. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas antusiasmenya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Kita bisa mengikuti sampai hari terakhir, hari Sabtu dengan sehat, bahagia, dan selalu semangat. Jadi kita memperoleh hasil terbaik. Oke, semuanya terima kasih banyak. Bapak Ibu Guru dan seluruh peserta, kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.